Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia. Kita hidup di zaman yaitu manusia akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian aneh yang kita temui. Di antara kejadian aneh tersebut yaitu banyaknya pemuda dan pemudi yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan dengan zaman dahulu. Betapa banyaknya pemuda dan pemudi yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk apa? Untuk senantiasa mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasanya mereka tidak lupa bahwasanya mereka sebagai hamba Allah selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu menunaikan ibadah salat waktu 5 sehari semalam. Apa kata Allah? Ada beberapa yang mendapatkan naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan Allah itu adalah pemuda dan pemudi yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak orang-orang yang lanjut usia? Apakah salahnya kita berikan kepada mereka? Apa kata Allah? Dalam satu hari itu 70 kali malaikat menatap wajah kita. Apakah kita sebagai hamba Allah tidak sadar? 70 kali malaikat menatap wajah kita. Apa kata malaikat kepada Allah? Ya Allah, izinkanlah hamba ingin menyabut nyawa mereka. Tapi apa kata Allah? Jangan kau cabut nyawa hambaku. Mana tahu setelah sholat subuh ini, setelah sholat zuhur ini, setelah sholat maghrib ini, mereka beribadah kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi kita tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, saudara dan saudari, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah agama yang berjudul Peran Generasi dalam Memakmurkan Masjid. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia. Untuk menjelaskan judul ini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu poin pertama, kedudukan masjid. Masjid sangatlah berperan penting bagi umat Islam. Tidak saja sebagai tempat beribadah, melainkan sebagai tempat pembinaan sarana umat, di antaranya pembinaan generasi muda dalam bentuk majelis taklim, wirid mingguan, seni baca Al-Quran dan wirid remaja. Oleh karena itu,
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang memiliki anak, yang memiliki adik, yang memiliki kemenakan atau cucu kita. Antarkan anak kita ke pondok pesantren. Untuk apa? Supaya mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Supaya apa? Supaya mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masukkanlah anak kita ke sekolah agama. Jadikan agama pemagar diri mereka untuk apa? Untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Kaum muslimin, saudara-saudari yang berbahagia. Poin kedua, kemuliaan masjid. Masjid adalah bangunan yang paling mulia. Masjid adalah bangunan yang paling suci di muka bumi ini. Setelah kemuliaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bangunan yang pertama kali beliau bangun adalah masjid, yaitu Masjid Quba. Di sana Nabi mendidik karakter umat, mengajarkan akidah yang baik, mengajarkan akhlak yang berguna bagi umat Islam. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi tersebut menjadi umat-umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, memasuki masjid tidaklah sama dengan memasuki bangunan-bangunan lain. Walaupun bangunan itu megah, walaupun bangunan itu mewah, kenapa tidak sama memasuki masjid dengan bangunan tersebut? Karena kita memasuki masjid, kita dianjurkan untuk bersuci, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, tempat yang paling suci di muka bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kaum muslimin, saudara-saudari yang berbahagia. Poin ketiga, yaitu peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk melanjutkan tongkat estafet dalam perjuangan agama Islam. Maka dari itu, saudara-saudari kaum muslimin, tidak wanti-wantinya kita mendengarkan tausiah agama. Tidak wanti-wantinya orang tua kita mengajarkan agama kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita siapkan diri kita. Kita siapkan bekal kita, yaitu ilmu agama. Karena yang ditanyakan di akhirat nanti adalah masalah ibadah kita masing-masing. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini, apa saja aktivitas yang pernah kita aktifkan di dunia ini, akan kita pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dunia hanyalah candaan gurau. Dunia hanyalah tipuan daya. Sesungguhnya akhirat yang lebih nyata. Kaum muslimin, saudara-saudari yang berbahagia, tidaklah terbayang bagi kita kebahagiaan di dunia ini bagaikan jari kita yang kita celupkan ke dalam air, lalu kita angkat ke atas, tetesan yang bergulimang di jari kita lalu jatuh ke lantai. Itulah kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini, lalu dibagi ke seluruh umat yang ada di dunia ini. Itulah kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini, kaum muslimin. Dijelaskan dalam firman Allah,
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mendengar kalimat pasti akan mati. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang terlintas di dalam benak kita? Kita tidak bisa mengingat apa-apa. Kita bisa mengingat takdir Allah, zat Allah, bahwasanya Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Allah bisa membentuk serupa apapun. Allah bisa mengubah takdir kita yang dari kita miskin bisa kita menjadi kaya. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Begitu nikmat banyak yang kita diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita lupa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, saudara-saudari yang berbahagia. Tidak ada gunanya kita memiliki jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi kalau tidak kita gunakan untuk menolong agama Allah. Suatu saat akan kita pertanggungjawaban jabatan tersebut, kekayaan tersebut, pangkat tersebut akan kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat dan rasul-rasul Allah akan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita gunakan harta kita untuk menolong agama Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang memenangkan agamaku, maka dia telah memenangkan agama kaum muslimin. Kaum muslimin, saudara-saudari yang berbahagia. Poin keempat, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Kita ambil landasannya dalam surat At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18. Apa kata Allah di dalam surah tersebut? Ada beberapa yang mendapatkan naungan Allah dan ada ciri-ciri orang yang akan memakmurkan masjid. Yang pertama yaitu remaja yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempurna iman remaja tersebut kalau mereka belum melaksanakan perintah Allah. Ingat, Buyah MK pernah berkata, kalau kalian ingin melihat orang beriman, lihatlah di hari salat subuh. Apakah dia melaksanakannya di masjid? Apakah dia melaksanakannya di masjid? Apakah dia melaksanakannya di masjid? Maka itulah orang yang beriman. Tapi kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah di hari tarawih, di salat Jumat, di malam hari raya, di malam takbiran, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah orang-orang yang beragama Islam. Karena apa? Karena dia ada ketentuan untuk datang ke masjid. Poin kedua yaitu remaja yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Remaja ini dijelaskan yaitu remaja yang taat kepada perintah Allah, remaja yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itulah remaja yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Remaja yang ketiga yaitu remaja yang tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwasannya remaja ini adalah remaja yang berani mengambil resiko dalam berdakwah. Ingat saudara kaum muslimin, kita memiliki kakek-kakek. Di antara kakek tersebut yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dibunuh, bahkan di mimbar-mimbar dan difitnah oleh kaum kafir Quraisy yang terkutuk itu. Kenapa mereka difitnah?
kenapa mereka dibunuh bahkan di mimbar-mimbar oleh kaum Quraisy terkutuk itu? Karena begitu lantangnya Sayyidina Ali menegakkan agama Islam. Begitu lantangnya mereka menyuarakan kebenaran atas syariat Islam. Kita memiliki kakek itu. Apakah ada darah-darah para pejuang yang mengalir di dalam diri kita? Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, waktu kita sangatlah panjang untuk berbuat baik. Waktu kita sangatlah panjang untuk bertaubat kepada Allah. Sebelum kita mandi, selagi kita dapat mandi, sebelum kita dimandikan, selagi kita dapat sholat sebelum kita disolatkan, selagi kita dapat berkumpul dengan keluarga dan kerabat-kerabat saudara-saudara yang ada di sana, selagi kita dapat berkumpul, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat, basuh muka Anda dengan air wudhu, lalu laksanakanlah perintah Allah. Apakah perintah Allah tersebut? Melaksanakan ibadah salat 5 waktu sehari semalam, dan senantiasa berzikir dan senantiasa mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, waktu kita sangatlah panjang. Ajal kita tidak tentu, kita bisa menentukan kapan kita mati. Kapan kita mati dan kapan kita mati. Kapan kita mati dan dalam keadaan apakah kita mati tersebut. Itu hanya Allah yang bisa menentukan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada tausiah agama ini, hendaklah kita bisa mengambil apa hikmah yang saya sampaikan. Apa yang kita petik dalam tausiah ini dapat kita amalkan, dapat kita jadi pedoman hidup untuk menuju akhirat nanti. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri, meminta maaf kepada saudara-saudari. Apabila ada kata-kata saya yang tidak pantas saya lontarkan, apabila kata-kata saya yang tidak pantas saya ucapkan, mohon maaf atas kesalahan saya. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.